Ya, terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di live event Kabinet Kerja Jokowi JK tadi sebelum jeda pariwara, Robert dan juga pemirsa. Kita menanyakan mengenai terobosan apa yang harusnya bisa dilakukan dengan komposisi kementerian yang sudah dicanangkan oleh Kabinet Kerja Jokowi JK untuk memutus yang namanya rantai negatif mengenai birokrasi yang ribet tadi, Bung Hanta. Ya, memang ini menjadi agenda penting ya. Mungkin Mas Imam yang sering terlibat dalam proses rekrutmen pimpinan lembaga termasuk KPK paham betul. Dan penting ketika bicara kultur birokrasi, berbicara tentang proses pengambilan kebijakan dan seterusnya, itu diawali dengan rekrutmen. Dan saya melihat memang Pak Jokowi cukup concern di bidang ini di awal ketika melakukan proses screening yang tadi itu. Nah, jadi setelah menterinya harus punya leadership style-nya itu kira-kira harus kayak Pak Jokowi. Pak JK lah kira-kira. Pak JK kan orang-orang yang orang yang berani mengambil terobosan, inovatif. Yang tidak kaku, yang tidak linier cara berpikirnya, tapi yang penting bisa cetak gol istilah beliau tadi. Ini yang penting menurut saya, tapi juga tidak sepenuhnya ekstrim melanggar aturan ya. Tetapi kalau itu bisa lentur saya pikir menjadi penting. Nah, terobosan-terobosan seperti ini memang tetap kita membutuhkan Pak Presiden, belajar dari yang sebelum-sebelumnya, tentu Presiden dan Pak Wapres ini memiliki semacam peta jalan yang jelas, punya koridor yang jelas buat para menteri. Meskipun nanti ada mekanisme, ada cara untuk mengawal kinerja menteri ini. Kalau Pak Presiden Yudhoyono, mantan yang ke-6 ya, dulu punya instrumen namanya UKP 4. Betul. Nah, Pak Jokowi seperti apa? Apakah memiliki pelembagaan seperti itu atau langsung beliaunya secara personal yang fokus, kalau ada apa-apa langsung saja, tidak memikirkan logika birokrasi terlalu banyak, bertanya lagi ke kepala UKP 4 dan seterusnya, tapi betul-betul dikawal proses itu, sehingga kalau misalnya ada yang tidak memenuhi sesuai dengan yang sudah ditargetkan oleh Pak Jokowi sendiri, atau ternyata yang tanda kuning, merah dan seterusnya tadi ternyata ada kemungkinan ke sana, menurut saya Pak Jokowi tidak perlu berlama-lama dan jangan ragu untuk mengambil reshuffle kabinet, merombak kabinet dan mengganti segera. Mas Hanta, tapi kalau kita melihat dari yang sudah-sudah yang terjadi, biasanya kepala daerah, taruhlah kepala daerah yang mempunyai terobosan yang besar itu akan mentok atau berusaha untuk diganjal di DPRD. Bagaimana dengan menteri-menteri punya terobosan bagus, tapi karena sekarang komposisi dari legislatif dikuasai oleh kubu yang berbeda, mereka akan dihambat misalnya. Ya, karena itu saya berkali mengatakan menteri tidak hanya berintegritas, tidak punya hanya sekedar kompetensi, tadi Mas Imam juga katakan punya inovasi dan seterusnya, tapi juga punya kemampuan komunikasi, negosiasi, dan lobby politik. Ini penting, karena ini kan jabatan politik ya, jabatan politik bukan jabatan akademik. Nah, karena ini jabatan politik, tentu selain lembaga eksekutif ini kepresidenan punya tim negosiasi yang kuat, menurut saya canggih, tapi juga kementerian, seorang menteri juga punya kapasitas itu untuk membangun komunikasi dengan DPR. Dan politik kita kan dinamis, tidak bisa melihat politik Indonesia itu hari ini akan sama dengan bulan depan, akan sama dengan tahun depan. Itu tidak. Bisa jadi isu per isunya akan berbeda. Tapi tetap saya sering mengatakan sama dengan menteri, tapi juga presiden, stabilitas kepresidenan seorang presiden itu ditentukan dua hal sebenarnya. Satu, sejauh mana komitmen dan kemampuannya menjaga legitimasi dari publik. Artinya memelihara harapan publik. Kalau ini bisa, maka akan sejalan. Akan didukung oleh publik, dan ini kekuatan Pak Jokowi ketika terpilih ya, menurut saya salah satunya menjadi presiden. Yang kedua, yang ini saya ingin menjawab pertanyaan itu, adalah bagaimana upaya untuk memelihara, menghimpun dukungan secara horizontal dari lembaga legislatif. Nah, kemampuan ini yang harus dibangun, saya pikir sama ya, DPR juga, anggota DPR itu juga legitimasinya dari rakyat, eksekutif juga dari rakyat. Kalau muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, ketemu di titik konstitusi, di hal yang baik, saya pikir harusnya ada kemungkinan jalan titik temu di antara eksekutif dan legislatif itu. Oke, sekarang kita ke Mas Imam. Kalau dari kacamata seorang Mas Imam sebagai sosiolog, sekali lagi terobosan apa yang ingin Mas Imam lihat bahwa ini yang menjadi pembeda dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dari kabinet-kabinet sebelumnya yang sudah dijalankan? Ya, tentu trauma terhadap jabatan menteri yang menyalahgunakan jabatan hingga kemarin terjadi itu harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, daripada KPK terus-menerus menangkap, harus ada upaya-upaya preventif yang jauh lebih lebih komprehensif. Saya tadi menyebutkan tentang bagaimana mengaktifkan peran Irjen yang tidak hanya berfungsi lebih kepada post audit, tapi lebih mendampingi dari awal, ya, tidak hanya sekedar yang sifatnya program-program makro, tetapi sampai ke yang proyek-proyek yang ada di departemen ini. Nah,
tentu Irjen yang seperti itu, siapa tahu itu bisa menjadi bagian yang jauh lebih bagus daripada KPK melakukan fungsi preventif, maka kedudukannya selain orangnya harus diberesin, juga struktur di dalam organisasi itu jangan dijadikan subordinat dari menteri. Saya malah membayangkan ini bisa jadi bagian dari apakah BPK ataukah BPKP ataukah bahkan presiden, kantor kepresidenan mungkin ya, yang langsung bisa jangan kalau selama ini kesan saya ya kecuali yang mungkin kemarin ini ada di Departemen Agama ataupun Kemendikbud ya, Irjen merasa kurang berwibawa ya berhadapan dengan menteri. Ya, maaf, kita tahan dulu di sana karena kami harus mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di Universitas Gadjah Mada, karena kita tahu Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno adalah Rektor UGM. Kita bergabung bersama rekan kami, Egit Hapsari. Silahkan Egit, situasi seperti apa yang sedang terjadi di UGM Yogyakarta? Ya, memang salah satu posisi yang menempati Kabinet Kerja Jokowi JK ialah di posisi Mensesnek Rektor UGM Profesor Dr. Pratikno, yang sebelum menjabat sebagai Rektor UGM sendiri pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik UGM, dan juga sempat dinobatkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan memang Profesor Pratikno sendiri sudah sekian lama berkecimpung di dalam dunia akademisi sebelumnya, khususnya di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Dan mengenai bagaimana respon dari keluarga Universitas Gadjah Mada sendiri menanggapi terpilihnya Pratikno sebagai Mensesnek, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Ibu Profesor Dwi Korita. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Mbak. Gimana nih Bu, Rektor UGM terpilih sebagai Mensesnek, bagaimana tanggapan dari keluarga UGM sendiri? Ya, terus terang kami bersyukur dan bangga karena mendapat kepercayaan untuk ikut berkontribusi dalam membangun bangsa. Dan terus terang saja ini kan paradigmanya kan agak berubah. UGM itu kan terkenal low profile, tidak banyak bicara, ya, tidak banyak komentar seperti yang lain. Tapi ternyata juga tetap dipercaya gitu loh. Jadi artinya sepertinya paradigmanya sekarang itu lebih banyak kerja daripada bicara. Itu. Jadi terus terang kami bersyukur dan bertekad untuk ikut mendukung agar Indonesia lebih maju dengan bekerja, tidak banyak bicara itu. Lalu bagaimana Bu sosok seorang Pak Pratikno di mata Ibu Dwi Korita dan di mata rekan-rekan kerja lainnya? Saya membantu beliau selama 2 tahun ini. Yang saya lihat beliau smart, dalam arti tidak hanya pintar tapi cermat atau cerdik dalam membaca atau melihat masalah, kemudian mencari solusi yang sifatnya terobosan. Jadi di awal kepemimpinan beliau, tagline yang beliau canangkan adalah full time, full speed, dan full commitment. Nah, ini kan saat saya ditelepon pertama kali diminta untuk membantu, itu dulu yang didepankan. Syaratnya harus full time, full speed, dan full commitment. Ini kan analog dengan sekarang Pak Jokowi kerja. Itu jadi beliau orang yang suka bekerja. Tapi yang selalu beliau katakan, jangan hanya sibuk bekerja seperti hamster wheel. Wah, kita genjot sepeda gitu ya, kenceng sekali. Tapi ternyata sepedanya statik, nggak bergerak. Nah, itu yang selalu beliau ingatkan. Oke, bekerja, tapi jangan seperti genjot sepeda statik. Harus ada terobosan pemikiran, dan beliau selalu menggunakan istilah totok nadi. Jadi kalau memandang sesuatu tuh cari dulu simpulnya ada di mana. Jadi kita bekerja itu harus dengan strategi, tidak hanya sembarang bekerja. Sentuh totok nadinya itu, yang jendel yang menyumbat di situ, sekali pencet itu sudah mengatasi masalah yang lain. Jadi itu yang saya pelajari dari kepribadian beliau, melakukan sesuatu tidak tradisional seperti yang sudah kebiasaan, tapi selalu mencari terobosan, angle yang berbeda, berpikir out of the box itu. Jadi kerja, tapi kerjanya harus strategik dengan target yang
tertentu quick win-nya apa, moderate-nya apa, dan nanti target visi kedepannya apa. Lalu sentuh totok nadinya itu. Berarti posisi Mensesnek ini cocok sekali gitu Bu dengan sosok Pak Pratikno? Kalau menurut saya iya, karakternya beliau. Saya memang baru mengenal beliau 2 tahun ini, tapi karena juga terlibat membantu, jadi bisa melihat, oh ini kayaknya apa, kadang-kadang kita belum berpikir, beliau sudah berpikir Bu, misalnya menyiapkan suatu dokumen untuk waktu kita menyusun buku putih, itu juga diarahkan beliau, dibuka dengan kekayaan alam Indonesia dan sebagainya. Oh, kita jangan berpikir dengan kekayaan alam, itu justru yang menjebak kita. Kita harus berpikir inovasi ke depan itu apa, dengan alam itu apa yang bisa kita manfaatkan. Itu jadi kok insya Allah harapan kami dengan gaya kerja beliau, pola pikir beliau, itu insya Allah program Pak Jokowi bisa lancar, totok nadinya bisa segera dipencet dan jalan terbuka itu. Terima kasih Bu Korita atas waktunya. Memang selain telah berkiprah di dunia akademi sendiri, Profesor Pratikno sendiri sudah dikenal sebagai pemandu debat Capres pada pemilu 2009 lalu dan juga telah bergabung dalam tim sinkronisasi bersama dengan Adinov Caniago dan Cornelis Lay di bawah naungan tim transisi Jokowi JK, dan juga sebagai Mensesnek telah bekerja lebih dulu dibanding menteri-menteri sebelumnya, yakni untuk mempersiapkan pelantikan kabinet Menteri Jokowi JK ini. Ya demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Egy Tamsari melaporkan langsung dari Universitas UGM Yogyakarta, dan kita tetap akan full time, full speed, and full commitment. Seperti kata Pak Pratikno. Dan juga Pak Pratikno bukan hanya satu-satunya dari akademisi yang terkenal, yaitu ada juga dari Ibu Nila Muluk sebagai Guru Besar Kedokteran UI, dan juga Yohana Susana Yambesi, Guru Besar Perempuan pertama di Papua. Kalau kita lihat komposisinya banyak sekali perempuan dibandingkan dengan kabinet-kabinet yang sebelumnya. Ada 8 orang perempuan. Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di live event Kabinet Kerja Jokowi JK.